Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema dahsyatnya zikir Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Habibullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amma ba'du. Sahabat yang melakukan Allah, suatu kali Sayyidina Jabir bin Abdullah beliau menghikayatkan mengenai kekuatan rohani, kekuatan zikir yang bersemayam, yang tersimpan di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengalir dalam setiap darahnya, yang terdapat cahayanya dalam setiap ujung dari bagian tubuhnya. Sayyidina Jabir, sahabat yang pernah berbaiat kepada beliau adalah Ansari, beliau dari kaum Ansar, berbaiat baiat Aqabah di Syajaratul Ridwan, maka beliau disebut dengan Ahlu Ridwan, orang yang berbaiat di bawah pohon Ridwan, yang Allah pasti ridha kepadanya. Apa kata Sayyidina Jabir? Ketika kami berperang di suatu ghazwah, suatu perperangan yang Nabi SAW langsung memimpinnya, sampailah kami di suatu tempat, dan di tempat itu kami kelelahan. Di saat kelelahan siang hari, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mencari tempat beristirahat. Tetapi antara Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ada semak-semak belukar, bahkan berduri. Lalu Nabi mencari pohon tempat beliau bersandar, dan senjata, begitu juga semua perkakas beliau, perangkat beliau ditaruh di pohonnya. Apa yang terjadi? Di saat beliau tertidur antara sadar dan tidak sadar, tiba-tiba beliau dikagetkan oleh kedatangan seseorang yang waktu itu masih kafir. Imam Ibn Hajar mengatakan namanya barangkali adalah Du'thur. Orang ini kemudian menghunuskan pedangnya pada leher Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengatakan, "Halla takhafni, halla takhaf minni." Apakah engkau tidak takut dariku, hai Muhammad? Apa kata Nabi? La, tentu tidak. Lalu si Du'thur ini bertanya, "Ma yamna'uka min sayfi?" Siapa yang dapat menyelamatkan engkau dan menghalangi pedangku dari lehermu? Apa jawaban Nabi SAW? Beliau dengan perkasanya, percaya dirinya, yakin, yang kamalul yakin, keyakinan yang sangat sempurna dari dalam dirinya mengalir kepada tubuhnya, lalu bersuara dengan lidahnya mengatakan Allah, dan beliau mengatakannya 3 kali, Allah, Allah. Ketika suara ketiga meninggi, di saat itulah si Du'thur terjatuh, terjungkal, pedangnya juga ikut berguguran. Atas dasar itulah ulama-ulama kita kemudian menjadikan zikir Allah, Allah sebagai senjata mengalahkan musuh yang zahir ataupun yang batin. Apa kata Nabi? Ya, falam yu'aqibhu. Lalu orang ini tidak bisa melanjutkan menyerang Nabi, badannya lemas, badannya kemudian menjadi tidak berdaya. Jika kita yang baca kalimat Allah di saat ada pencopet, ada orang yang jahat kepada kita, belum tentu kalimat ini dapat melemahkan mereka. Kenapa? Karena kalimat itu mungkin baru menjadi hiasan lidah kita, belum tumbuh bersemayam dalam kalbu kita. Maka mari berlatih seperti Rasulullah telah melatih dirinya bertahun-tahun. Maka kemudian Imam Abu Ali Ad-Daqqaq menyebutkan dalam riwayat Imam Al-Qushairi, huwa zikrullah silahul muridin, silahus saliki. Zikir kepada Allah adalah senjatanya seorang murid yang ingin sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Senjata untuk apa? Senjata melawan musuh yang tampak ataupun musuh yang tidak tampak. Bahkan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus saah, tidak berdiri kiamat, tidak terjadi kiamat yang kubra hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Hadis ini sahih Imam Muslim, yang tadi hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak terjadi kiamat
sampai tiada lagi di bumi ini yang mengatakan Allah, Allah. Tentulah ini kalimah yang dibaca dari dalam relung hati. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, "Idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Disebut nama Allah, maka muncullah rasa takut dalam kalbunya. Rasa takut inilah jika dibaca oleh seorang mukmin, seorang salih, seorang hamba, maka akan dapat menakutkan semua musuh-musuh Allah. Inilah hakikat yang dikatakan dalam hadis Nabi mengenai perperangan akhir zaman. Tentaranya Al-Mahdi mengalahkan Rum cukup dengan takbir Allahu Akbar. Kenapa? Karena nama Allah bersemayam dalam kalbunya. Sahabat dimakan Allah, siapakah makhluk paling bahagia di dunia? Siapakah yang paling berani di dunia? Itulah Nabi. Karena di kalbunya ada nama Allah. Karena di kalbunya ada keperkasaan nama Allah. Semua nama-nama rahasia ada dalam kalbu Rasulullah, sehingga mengalir dalam darahnya, mengalir dalam jantungnya, menjadi bahan-bahan yang ada dalam tubuhnya. Itu sebabnya Imam pengarang kitab Asy-Syifa, yaitu Al-Qadhi Iyad, mengatakan anasir tubuh Nabi, bagian-bagian dari tubuh Nabi bukanlah tubuh-tubuh biasa, anasir-anasir biasa. Di dalam tubuhnya ada kalimah Allah yang bercahaya, ada cahaya-cahaya Allah yang memancar. Itu sebabnya ketika ada seorang sahabat yang dititipkan darah bekam Nabi untuk dikuburkan, sahabatnya mengatakan, pasti darah Nabi tidak najis, darah Nabi beda dengan darah kami. Maka beliau bersolawat bismillah, meminum, memakan darah yang telah beku itu. Ketika pulang kepada Nabi, Nabi bertanya, karena Allah memberitahukan firasat kepada Rasulullah, orang ini melakukan sesuatu yang di luar Nabi suruh. Ternyata melakukan yang tidak disuruh Nabi belum tentu melanggar adab, tapi masuk ke bab cinta, dan itulah adab itu sendiri. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau mengubur darah tersebut? Sahabatnya mengatakan, tidak wahai Rasulullah, aku telah menguburnya dalam diriku. Lalu Nabi mengatakan, engkau tidak akan pernah sakit perut selama-lamanya. Maka nanti ketika ada sahabat-sahabat di lantai yang sakit perut, ada tabi'in yang punya penyakit di badannya, mereka meminta diludahi dari lidah sahabat ini. Begitu berkahlah orang ini. Kenapa? Di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Apatah lagi zuriat-zuriat Rasulullah, apalagi orang-orang yang mewarisi nur ini, para ulama, para mursyid, para wali, para arifin. Mari hidupkan nama Allah dalam kalbu, ambil dari ahlinya, sehingga sanad zikir kita cahayanya bersambung muttasil musalsal kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu Rasulullah akan mudah mengenali kita, bukan hanya dengan penampilan fisik, tapi penampakan pancaran rohani. Semoga Allah membantu kita untuk menyebut namanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami menumbuhkan namamu dalam diri kami, bersyukur kepada Engkau dan membaguskan ibadah kepada Engkau.